Bab 317, Merajalela. Jiang Wei dan yang lainnya mengetahui bahwa Chen Gaoyi dan yang lainnya berada di lembah malam bersalju, tetapi yang penting adalah Chen Gaoyi dan yang lainnya memasuki lembah malam bersalju lebih awal dari mereka bertiga. Jiang Wei dan Wang Dong dan Wang An harus tetap di belakang, tetapi pada saat ini, yang mengejutkan mereka bertiga adalah mereka benar-benar bergegas ke depan Chen Gaoyi dan yang lainnya. Seharusnya karena susunan psikedelik. Ketika Anda memasuki susunan psikedelik, Anda berada di satu tempat, dan ketika Anda keluar, Anda berada di tempat lain. Saat kita keluar dari susunan psikedelik, kita mungkin telah melampaui mereka. Wang Dong merenung sejenak. Namun bagi mereka bertiga, ini bukanlah masalah yang penting, yang terpenting adalah mereka menemukan Chen Gaoyi dan yang lainnya. Hehe, saudaraku, ini adalah Tuhan yang membantu kita. Kupikir kita perlu beberapa saat untuk menemukan mereka di lembah malam bersalju, tapi tak disangka formasi psikedelik membuat kita bergegas ke depan mereka. Wang An tampak galak. Melihat Chen Gaoyi dan yang lainnya, dia tertawa gembira. Berbeda dengan Wang An, Wang Dong, dan Jiang Wei, Chen Gaoyi dan rombongannya mengawasi mereka dengan waspada. Kali ini ketika tanah warisan dibuka, 100 orang dari wilayah Yanan masuk. Meskipun orang-orang ini berasal dari sekte yang berbeda, mereka telah bertemu satu sama lain dan memiliki kesan di benak mereka. Adapun Wang Dong dan Wang An, mereka tidak memilikinya. Ide sama sekali belum pernah melihatnya. Dengan kata lain, mereka bukanlah pejuang dari wilayah Yanan. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Tan Fei Peng memandang Wang Dong dan Wang An dengan wajah dingin. Su Lei juga memandang Jiang Wei dan mengerutkan kening, apa yang terjadi? Jelas sekali bahwa Jiang Wei bersama Wang Dong dan Wang An, lagi pula, mereka bertiga muncul di sini pada waktu yang sama. Kakak senior. Pada saat ini, dua suara gembira datang dari kerumunan, itu adalah dua adik laki-laki Jiang Wei. 3 bulan telah berlalu, dan di antara 10 murid inti Sekte Awan Merah, kecuali Jiang Wei, kini hanya tersisa 2 orang. Tentu saja, hanya Sekte Ciyun yang menderita banyak korban jiwa. Meskipun banyak murid dari Sekte Tianji, Aula Wushuang, Sekte Chunyang, Del juga menderita korban jiwa, mereka belum sepenuhnya musnah. Bagaimanapun, masing-masing sekte mereka adalah dipimpin oleh seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati. Mereka mampu mengatasi bahaya, tetapi beberapa orang dari Sekte Awan Merah, karena Jiang Wei tidak ada di sini, tidak dapat melindungi mereka, jadi mereka secara alami menderita korban terburuk. Melihat kedua adik laki-lakinya, wajah Jiang Wei berubah sangat jelek, di mana yang lainnya. Ekspresi kedua prajurit yang mengenakan pakaian murid dalam Sekte Awan Merah menjadi gelap dan mereka berkata, mereka semua sudah mati. Jiang Wei menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas, menekan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, kalian berdua, kemarilah. Mendengar kata-kata Jiang Wei, kedua orang itu tidak ragu sama sekali. Mereka percaya itu Jiang Wei tidak mau menyakiti mereka, dan mereka segera berjalan ke arah Jiang Wei. Wang Dong dan Wang An hanya melirik mereka dan tidak memperhatikan mereka. Namun, dengan kekuatan dua prajurit puncak alam Tiangang ini, mereka dapat memusnahkan 10 atau 100 dari mereka. Jiang Wei, haruskah kamu menjelaskannya? Chen Gaoyi berkata dengan dingin ketika Jiang Wei memanggil kedua adik laki-lakinya. Tak seorang pun di Sekte Tianji memiliki kesan baik sedikit pun terhadap Jiang Wei. Jika bukan karena Jiang Wei, maka Lin Chen tidak akan dikejar oleh tikus pemakan batu dan melarikan diri ke hutan lebat, tempat dia sekarang berada. Mati. Fu Zijian dan yang lainnya memandang Jiang Wei dengan ekspresi dingin. Hah, jelaskan. Ya, harus dijelaskan. Jiang Wei mendengus dingin dan menatap Chen Gaoyi tanpa rasa takut. Karena Lin Chen, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chen Gaoyi dan yang lainnya. Dia terkekeh dan berkata, keduanya berasal dari benua Tianling. Atas undangan dari dua tuan muda dari wilayah Angin dan Guntur, saya akan membawa mereka untuk menemukan Anda, Sekte Tianji. Semua orang kaget. Tuan muda dari wilayah Angin dan Guntur di benua Tianling. Bagaimana ini mungkin? Pintu masuk ke tanah warisan ada di wilayah Yanan. Bagaimana orang-orang dari wilayah Angin dan Guntur bisa memasuki tanah warisan? Wajahnya sedikit berubah. Dari Wang Dong dan Wang An, dia merasakan krisis yang kuat pada orang tersebut. Kekuatan dua orang terakhir jauh melebihi dirinya. Chen Gaoyi berkata dengan dingin, apa maksudmu? Sederhana sekali, karena kamu seharusnya tidak memiliki sesama junior seperti Lin Chen. Berbicara tentang Lin Chen, wajah Jiang Wei berubah sedikit galak. Lin Chen telah menyinggung tuan muda wilayah Feng Lei. Apakah menurut Anda kedua orang ini akan melepaskannya? Oleh karena itu, Anda telah terlibat oleh Lin Chen, dan semua saudara Lin Chen akan dihukum. Chen Gaoyi dan yang lainnya tiba-tiba tampak sedikit malu. Apakah Lin Chen telah menyinggung dua tuan muda dari domain Angin dan Guntur?
Namun, meskipun situasi saat ini tidak baik bagi mereka, mereka juga mendapatkan pesan penting. Lin Chen seharusnya tidak sudah mati. Jiang Wei, apakah kamu bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Lin Chen lah yang menyinggung kamu, jadi kamu akan terlibat dalam Chen Gaoyi dan yang lainnya. Tan Fei Peng tidak dapat melihatnya dan berkata dengan keras, bahkan jika kamu ingin menimbulkan masalah, kamu harus pergi ke Lin Chen untuk menimbulkan masalah, bukan ke Chen Gaoyi dan yang lainnya. Lin Chen. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda bahwa Lin Chen pergi ke balai warisan dan pasti sudah meninggal di balai warisan sekarang. Jika kamu berani pergi ke aula warisan jika berada di alam Tiangang, kamu hanya mencari kematian. Jiang Wei bersenandung dan berkata. Setelah mendengar ini, Chen Gaoyi dan murid sekte Tianji lainnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Bagaimana mungkin Lin Chen sudah mati? Tidak mungkin, Lin Chen memiliki setengah langkah pengendalian pedang, dia tidak akan mati begitu saja. Fu Zijian dan yang lainnya terkejut dengan berita itu. Mereka baru saja berspekulasi bahwa Lin Chen belum mati, tetapi sekarang Jiang Wei menyimpulkan bahwa Lin Chen sudah mati. Sue Lingyun tampak seperti sesendok air dingin telah dituangkan ke tubuhnya. Ekspresinya berubah oleh celah yang sangat besar. Pucat. Tan Fei Peng, Su Lei, Su Jing dan yang lainnya juga mengerutkan kening, merasa sedih untuk Lin Chen. Karena Su Jing, mereka tahu bahwa aula warisan adalah tempat warisan berada, tetapi ternyata begitu sulit mendapatkan warisan, yang berbahaya, bahkan jika seorang pejuang di tahap akhir alam Dao sejati masuk, ada kemungkinan besar kematiannya. Melihat wajah jelek Chen Gaoyi dan yang lainnya, Jiang Wei sebenarnya menunjukkan ekspresi ceria senyum di wajahnya, seolah dia senang mendengar Lin Chen meninggal. Demikian pula, dia mendengus dan berkata dengan lembut, Tan Fei Peng, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ini adalah urusan sekte Tianji. Jika kamu ikut campur, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Oh, jadi bagaimana kalau aku ikut campur? Tan Fei Peng melirik Jiang Wei dan berkata dengan tenang. Setelah berbicara, dia melangkah keluar dan berdiri di samping Chen Gaoyi, menghadapi Jiang Wei dan 3 lainnya. Dalam hal ini, Anda, Jiang Wei, melakukan terlalu banyak. Saya tidak tahu permusuhan apa yang Anda miliki dengan Lin Chen, tetapi Anda membawa 2 orang dari daerah lain untuk datang mengganggu kami dari wilayah Yanan. Ini keterlaluan bagi saya. Yananyu merasa malu. Suara Sulei sangat lemah, tetapi ditransmisikan dengan sangat jelas ke telinga semua orang. Dia mengambil satu langkah dan berjalan ke arah Chen Gaoyi. Jiang Wei, kamu telah sangat mengecewakan kami. Su Jing juga memilih untuk membantu sekte Tianji. Saat mereka bertiga menentukan pilihan, banyak prajurit Yanan di belakang mereka saling memandang, lalu berdiri di samping Chen Gaoyi dan yang lainnya satu persatu, menghadapi Jiang Wei dan yang lainnya. Mereka Tan Fei Peng dan yang lainnya sebenarnya memilih untuk membantu murid-murid sekte Tianji, dan Jiang Wei tidak bisa menahan ekspresi sedihnya. Kakak senior, bukankah terlalu? Sayang sekali bagimu untuk melakukan ini. 2 murid sekte Ciyun di samping Jiang Wei juga tidak tahan. Mereka memimpin orang-orang dari domain lain untuk berurusan dengan orang-orang dari domain mereka sendiri. Bukankah ini pengkhianat? Jiang Wei sudah sangat kesal. Ketika dia mendengar perkataan adik laki-lakinya di sebelahnya, dia langsung kehilangan kesabaran dan menamparnya. Bang! Tamparan itu mengenai wajah murid itu dengan keras, dan tanda tamparan merah menyala muncul. Murid ini ditampar oleh Jiang Wei dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, adegan ini membuat Chen Gaoyi dan yang lainnya mengerutkan kening. Jiang Wei telah bertindak terlalu jauh. Bahkan Wang Dong dan Wang An tidak tahan dengan Jiang Wei, Anda harus tahu bahwa tindakan Jiang Wei ini sama saja dengan mengkhianati wilayah Yanan. Tentu saja, meskipun mereka merasa meremehkan Jiang Wei di dalam hati, Wang Dong dan Wang An juga senang melihat situasi seperti itu. Wang Dong memandang Tan Fei Peng. Dengan dingin yang lain saling melirik dan berkata dengan lembut, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Karena Anda sedang mencari kematian, maka saya akan membantu Anda. Dengan mengatakan itu, Wang Dong menamparkan Tan Fei Peng dengan telapak tangan tiba-tiba. Kultivasi Wang Dong saat ini berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan setelah berlatih Suan Binggong, kekuatannya meningkat lagi, bahkan jika dia menamparkan Tan Fei Peng dengan santai, itu tidak umumnya, para pejuang di tahap awal alam Dao sejati dapat menolaknya. Telapak dapeng. Melihat tamparan Wang Dong, Tan Fei Peng tidak berani gegabah. Dia mendengus dingin, dan dengan cepat meningkatkan energi sejatinya di dantiannya, dan menamparkan Wang Dong dengan telapak tangan. Saat berikutnya, ada 2 poni, dan Tan Fei Peng telapak tangan terhubung dengan telapak tangan Wang Dong. Telapak tangan Dong menyatu dengan kuat, dan kemudian, Tan Fei Peng merasakan aliran udara yang sangat dingin ke telapak tangannya, dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan besar, Tan Fei Peng mundur beberapa langkah. Teknik yang aneh.
Di bawah telapak tangan ini, Tan Fei Peng tidak terluka, tetapi udara dingin di tubuhnya mulai menyebar. Meskipun dia berada di tahap awal alam dao sejati, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kedinginan. Tan Fei Peng segera mengerahkan esensi sebenarnya dari dantiannya. Dia dengan cepat menekan udara dingin di tubuhnya, mencoba memaksanya keluar dari tubuhnya, tetapi udara dingin itu sangat aneh. Energi sejati Tan Fei Peng mengalir deras, dan udara dingin sebenarnya tahu cara melarikan diri, seolah-olah ia memiliki spiritualitas. Minumlah. Tan Fei Peng berteriak pelan, dan energi sejati dalam dantiannya melonjak ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, lalu mengelilingi udara dingin. Dikelilingi oleh energi sejati, udara dingin tidak bisa keluar, dan akhirnya dipaksa keluar dari tubuh. Namun meski begitu, berhasil mengusir hawa dingin, namun Tan Fei Peng terengah-engah dan berkeringat banyak saat ini. Melihat bahwa kultivasi Anda berada pada tahap awal alam dao sejati, Anda harus menjadi salah satu dari 5 tuan muda di dunia. Wilayah Yan'an, kan? Sekarang sepertinya 5 tuan itu. Haha, saya hanya melihat 5 semut besar. Melihat Tan Fei Peng akhirnya mengusir udara dingin, Wang An mencibir dan berkata dengan sinis. Setelah mendengar kata-kata Wang An, wajah Tan Fei Peng, Su Lei dan yang lainnya semuanya berubah menjadi ungu, menahan napas tetapi tidak dapat berbicara. Tan Fei Peng tidak bisa berkata-kata. Kekuatan mereka sebanding dengan mereka, tetapi Tan Fei Peng tidak dapat menangkap telapak tangan biasa Wang Dong, dan mereka tidak dapat menghentikannya, tetapi ini terlalu memalukan bagi wilayah Yan'an. Berhentilah bersikap sombong. Tepat ketika Chen Gaoyi dan yang lainnya menjadi marah karena malu, suara omelan tiba-tiba terdengar, dan mereka melihat Sue Lingyun memegang pedang tajam, mengambil langkah maju, dan sudah berdiri di udara. Awalnya, Sue Lingyun mendengar kematian Lin Chen. Dia sangat bahagia sehingga dia sangat marah. Kematian Lin Chen pasti terkait erat dengan 2 orang di depannya. Melihat Wang An mengejek banyak orang jenius di wilayah Yan'an, Sue Lingyun tidak tahan lagi dan bergegas keluar. Kakak muda Sue. Melihat Sue Lingyun melangkah maju, ekspresi Chen Gaoyi berubah. Wang An memandang Sue Lingyun dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, ternyata dia berada di puncak tahap awal alam dao sejati. Saya tidak menyangka ada orang dengan bakat bagus di wilayah Yan'an. Prajurit, sayang sekali, sayang sekali. Melihat bahwa Anda juga mengenakan pakaian murid Sekte Tianji, Anda juga akan mati di sini hari ini. Bab 318 tiba. Saudaraku, serahkan orang ini padaku. Saya telah berlatih Suan Binggong sampai sekarang, dan saya belum melakukan pertarungan formal. Setelah Wang An selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Wang Dong dan berkata. Wang Dong sedikit mengangguk. Dia telah mengambil tindakan terhadap Tan Fei Peng sebelumnya, pertama untuk menguji kekuatan jenius dari wilayah Yan'an, dan kedua untuk membangun otoritasnya. Sekarang kedua tujuan telah tercapai, Tan Fei Peng dan yang lainnya sudah mengetahui kekuatannya. Terutama kekuatan Tan Fei Peng membuat Wang Dong sangat meremehkan. Baru saja, telapak tangannya yang biasa membuat Tan Fei Peng berjuang untuk waktu yang lama. Untuk prajurit yang lemah, Wang Dong tidak bisa. Jangan repot-repot mengambil tindakan lagi. Mata Jiang Wei berbinar saat melihat Sue Lingyun muncul. Sejak Lin Chen dan Sue Lingyun melakukan percakapan yang menyenangkan satu sama lain selama kompetisi sekte dalam, tersiar kabar bahwa Lin Chen dan Sue Lingyun memiliki hubungan yang luar biasa. Karena mereka memiliki hubungan yang baik, jika mereka membunuh Sue Lingyun, saya takut Lin Chen akan sangat marah ketika dia mengetahuinya di bawah tanah. Memikirkan kemarahan Lin Chen, Jiang Wei merasa senang. Namun, akibat membunuh Sue Lingyun akan sangat besar, Anda harus tahu bahwa Sue Lingyun adalah cucu dari pemimpin Sekte Tianji. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Wang Dong dan Wang An lah yang mengambil tindakan, dan mereka tidak ada hubungannya denganku, pikir Jiang Wei dalam hatinya. Saat Jiang Wei berpikir sejenak, Wang Dong sudah melangkah maju dan menatap Sue Lingyun dengan galak. Adik perempuan Sue, jangan impulsif, kamu bukan tandingannya. Chen Gaoyi berkata dengan cemas. Meskipun Sue Lingyun sekarang berada di puncak tahap awal alam dao sejati, alasan mengapa dia mampu menerobos ke alam seperti itu hanya dalam 3 bulan adalah karena Sue Lingyun menemukan pil sumber api. Pil sumber api adalah obat mujarab yang sangat berharga. Konon hanya tersedia pada zaman dahulu. Efek dari pil sumber api ini tidak kalah dengan buah darah naga. Setelah Sue Lingyun meminumnya, setelah hampir 3 bulan pemurnian, budidayanya berlanjut. Promosi telah berhasil menembus ke puncak tahap awal alam dao sejati belum lama ini. Tetapi meskipun tingkat kultivasinya tinggi, Sue Lingyun tidak dapat menggunakan esensi sebenarnya dari dantiannya dengan sempurna. Bagaimanapun, memiliki kekuatan dan menggunakan kekuatan dengan sempurna adalah 2 hal yang berbeda. Misalnya, ketika kebugaran fisik Lin Chen meningkat pesat, dia memiliki tidak ada kekuatan, tapi dia tidak bisa menyempurnakannya. Penggunaannya akan membutuhkan waktu untuk membiasakannya nanti.
Wajah Tan Fei Peng juga sedikit berubah dan dia berkata, teknik budidaya kedua orang ini sangat aneh. Mereka dapat melepaskan udara dingin. Udara dingin sangat kuat. Prajurit dengan level yang sama bukanlah tandingan mereka. Semua orang di belakang Tan Fei Peng juga bersemangat melihat Sue Lingyun. Mendengar perkataan Chen Gaoyi dan Tan Fei Peng, Sue Lingyun menggelengkan kepalanya sedikit. Wang Dong dan Wang An membunuh Lin Chen, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Wang An mencibir, melangkah ke udara, dan segera bergegas menuju Sue Lingyun. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan menyapunya. Sapuan kakinya sangat biasa, hanya pukulan biasa. Menurut pendapatnya, meskipun Sue Lingyun berada di puncak tahap awal alam Dao sejati, seberapa kuatkah seorang pejuang dari tanah tandus di benua Tianling? Namun meski begitu, masih banyak udara dingin yang keluar dari kakinya dan dengan cepat menyebar ke Sue Lingyun. Junior Sister Sue, hati-hati. Teriak Chen Gaoyi saat melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Menghadapi tendangan Wang An, ekspresi Sue Lingyun tetap tidak berubah, dia berdiri di tempat dan menusuk dengan pedang. Saat pedangnya terhunus, dia tiba-tiba merasakan aura yang mengerikan. Tiba-tiba meletus, momentum ini langsung menyelimuti radius puluhan kaki, tidak kurang dari energi dingin yang dikeluarkan oleh kaki Wang An. Melihat pemandangan ini, Chen Gaoyi dan yang lainnya tercengang. Sebelum mereka dapat mengetahui situasinya, momen berikutnya. Bang! Pedang tajam Sue Lingyun menebas paha Wang An dengan keras, energi pedang yang ganas menyapu kemana-mana, kegilaan dan energi dingin saling terkait. Setelah beberapa saat bertemu, keduanya dengan cepat mundur. Wajah Sue Lingyun sedikit memucat, tapi dia masih berdiri kokoh di udara, menatap Wang An dengan ekspresi dingin. Hoa, hoa, hoa. Tidak seperti Sue Lingyun, tubuh Wang An terlempar sejauh 10 kaki setelah pukulan ini. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 3 suap darah. Wajahnya pucat dan dia menatap Sue Lingyun dengan kaget. Dia benar-benar mengalahkan Xiao An dengan satu pedang. Mata Wang Dong menyipit. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa meskipun Wang An tidak menggunakan seluruh kekuatannya, Sue Lingyun tidak menggunakan seni bela diri apapun. Dalam situasi yang sama, yang terakhir mengalahkan Wang An dengan satu pedang, yang jauh melebihi ekspektasinya. Anda harus tahu bahwa Wang An juga berlatih Xuan Binggong, dan kekuatannya luar biasa, prajurit dengan level yang sama bukanlah tandingannya. Chen Gaoyi, Tan Fei Peng, Su Lei dan banyak prajurit lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka juga sangat heran, Sue Lingyun benar-benar menang. Kalahkan Wang An dengan satu pedang. Tan Fei Peng menarik napas dan berkata, sungguh menakjubkan. Teknik yang dipraktikkan orang itu sangat aneh. Energi dingin dapat mengalahkan prajurit dengan level yang sama. Namun, dia dikalahkan oleh Sue Lingyun dengan pedang. Saya tidak menyangka bahwa kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, semua orang kembali bahagia. Pedang Sue Lingyun yang tiba-tiba mengembalikan sedikit wajah, tetapi meski begitu, tidak ada peluang untuk menang. Wang An juga memiliki Wang Dong, yang berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Tingkat kultivasi puncak di tahap tengah alam Dao sejati sudah cukup untuk menyapu semuanya. Jiang Wei juga sangat terkejut. Kamu bajingan, kamu menyakitiku. Pada saat ini, Wang An pulih dari keterkejutannya dan menatap Sue Lingyun dengan ekspresi yang sangat marah. Awalnya, mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi Sue Lingyun dan yang lainnya, tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik, Sue Lingyun lah yang memberi mereka pelajaran. Tidak apa-apa dikalahkan oleh Lin Chen. Dia aneh. Bahkan prajurit kecil seperti itu berani menyakitiku. Aku ingin dia hidup lebih buruk daripada kematian. Ketika dia berpikir bahwa bahkan sesama murid Lin Chen tidak bisa menghadapinya, Wang Dan tiba-tiba merasakan rasa frustasi yang tak ada habisnya. Perasaan tercekik ini membuatnya gila, Wang An meraung marah dan mengayunkan kakinya ke arah Sue Lingyun lagi. Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga, sejumlah besar energi sejati melonjak, dan udara dingin meningkat. Suhu di lembah pada malam bersalju sudah sangat rendah. Pada saat ini, saat Wang An berusaha sekuat tenaga untuk melakukan Xuan Binggong, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun 10 poin beberapa kali, banyak prajurit puncak alam Tiangang di belakang Chen Gaoyi dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Melihat tingkah gila Wang An, Wang Dong sedikit mengernyit, tapi tidak menghentikannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Wang An dikalahkan oleh Sue Lingyun dengan pedang, dan sebuah bayangan jatuh di hatinya. Jika dia tidak mengalahkan Sue Lingyun, budidayanya di masa depan akan sangat merepotkan. Sue Lingyun tidak berkata apa-apa. Melihat Wang An menyerang lagi, Sue Lingyun langsung menebas dengan pedangnya. Angin berfluktuasi. Seperti Wang An, Sue Lingyun berusaha sekuat tenaga kali ini. Fengbo adalah seni bela diri yang diajarkan kepadanya oleh Sue Yunlong. Mengandalkan teknik ini, Sue Lingyun hampir tidak mampu mengatasi Zen biasa ketika dia berada di puncak alam Tiangang.
Seorang pejuang di tahap awal alam Tao, budidayanya kini telah mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati, dan gerakan ini bahkan lebih kuat. Segera, angin kencang bertiup di sekeliling, dan sejumlah besar angin kencang berkumpul menjadi sebuah bola, dan di bawah kendali Sue Lingyun, mereka meledak ke arah Wang An. Ledakan! Ledakan! Saat Sue Lingyun memukul paha Wang Dong dengan pedangnya, bola tersebut juga dibombardir dengan sejumlah besar udara dingin. Dua suara tumpul terdengar. Kemudian, wajah Wang Dong berubah drastis dan dia terlempar ke belakang, seolah-olah patah. Garis layang-layang rata-rata. Memanggil. Sesosok melintas, muncul di belakang Wang An yang terbang mundur, dan meraih tubuh Wang An. Itu adalah Wang Dong. Wajah Wang Dong terlihat sangat jelek saat ini. Dia tidak menyangka Wang An akan dikalahkan oleh wanita lemah satu demi satu. Setelah menjatuhkan Wang An, Sue Lingyun juga mundur beberapa langkah, wajahnya sangat pucat, tapi dia masih berdiri kokoh di udara dan menatap kedua saudara laki-laki Wang Dong dengan dingin. Mencari kematian. Wang Dong menatap Sue Lingyun dengan wajah dingin, penuh niat membunuh. Melihat adegan ini, Jiang Wei juga sangat terkejut, kekuatan Sue Lingyun melampaui Wang An. Menghadapi Wang An sendirian, Jiang Wei sendiri bukanlah tandingannya. Jiang Wei diam-diam menggelengkan kepalanya, merasa kasihan karena Wang An gagal membunuh Sue Lingyun. Namun, meskipun Wang An bukan lawan Sue Lingyun, bukan berarti Wang Dong tidak sebaik Sue Lingyun. Kalian harus tahu kalau Wang Dong berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan dia tidak sebaik Suan Lingyun. Pemahamannya tentang Bing Gong lebih kuat, dan dalam hal kekuatan, dia melampaui Wang An dengan jumlah yang tidak diketahui. Saudara Wang Dong, ada sesuatu yang saya pikir Anda akan tertarik. Jiang Wei segera mendatangi Wang Dong dan berkata dengan suara rendah. Katakan. Wang Dong menatap Jiang Wei dengan dingin. Wajah Jiang Wei membeku, dan dia marah atas penghinaan dan kesombongan Wang Dong. Namun, memikirkan Lin Chen, dia menekan ketidakpuasannya dan berkata, nama wanita ini adalah Sue Lingyun. Dia adalah cucu dari pemimpin Sekte Tianji. Dia memiliki bakat dan kualifikasi yang luar biasa. Dan dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Lin Chen, banyak orang memanggilnya wanita Lin Chen. Oh, ada hal seperti itu. Wajah Wang Dong sedikit tergerak, wanita Lin Chen, jika demikian, lalu bunuh dia, Lin Chen mungkin akan sangat marah ketika dia mengetahuinya di bawah tanah. Kalau begitu mari kita mulai dengan dia dulu. Wang Dongfang seolah-olah dia adalah Raja Dewa, dengan mudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang lain. Jiang Wei dan Wang Dong berbicara dengan sangat lembut, tetapi semua orang di sini adalah seorang pejuang dengan kekuatan luar biasa, jadi meskipun Wang Dong merendahkan suara mereka, Chen Gaoyi dan yang lainnya dapat mendengar dengan jelas. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh mereka yang ingin membunuhku dari wilayah Yan'an. Tan Fei Peng berdiri dan menatap Wang Dong dan yang lainnya. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin bertarung, ayo lanjutkan. Kata Sulei langsung. Chen Gaoyi, Su Jing dan yang lainnya juga menatap dengan marah. Baiklah, aku akan menemuimu para jenius dari wilayah Yan'an. Ayo bersama. Wang Dong memandang Chen Gaoyi dan yang lainnya dengan sinis. Menurutnya, Chen Gaoyi dan yang lainnya dikenal sebagai jenius kelas 1 di wilayah Yan'an. Orang-orang hanyalah semut. Mendengar ini, Chen Gaoyi, Tan Fei Peng, Sulei dan Su Jing segera melangkah maju dan berjalan ke arah Sue Lingyun, berencana untuk bergabung dengan mereka berlima untuk menghadapi Wang Dong. Sekarang semuanya sudah siap, saya akan mengambil tindakan. Wang Dong berkata dengan ringan. Tiba-tiba, dia mengambil langkah ke depan dan langsung menekan Sue Lingyun dan 5 lainnya. Melihat adegan ini, Wang An juga meraung marah. Dia bergegas ke kerumunan banyak prajurit di puncak alam Tiangang. Meskipun dia terluka oleh pedang Sue Lingyun, lukanya tidak terlalu serius. Sangat mudah untuk menangani beberapa prajurit di puncak alam Tiangang. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau balau. Sue Lingyun dan kelima pria itu berurusan dengan Wang Dong, sementara banyak prajurit puncak alam Tiangang bergabung untuk menghadapi Wang An. Di seluruh adegan, hanya Jiang Wei dan 2 muridnya dari Sekte Awan Merah yang tidak mengambil tindakan. Kita akhirnya sampai di sini. Di luar lembah pada malam bersalju, 2 sosok tiba-tiba berhenti, itu adalah Lin Chen dan Bao Xiong kecil. Setelah menerima warisan dari balai warisan, kekuatan 1 orang dan 1 binatang meningkat pesat, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Setelah beberapa hari berlari, 1 orang dan 1 binatang bergegas ke sini dari balai warisan. Ini masih merupakan kasus di mana 1 orang dan 1 binatang berhenti untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Jika tidak, Lin Chen dan Xiao Baoxiong mungkin telah tiba di sini lebih awal. Anak kecil, lembah malam bersalju ini adalah salah satu dari 3 harta karun tanah warisan. Mungkin ada beberapa peninggalan kuno di dalamnya. Jika kamu menemukan cakar dari senjata asli terbaik, maka kamu tidak perlu menyimpannya menyerang dengan cakarmu.
Lin Chen tertawa dan melangkah ke lembah malam bersalju. Mengaum. Beruang kecil yang kejam itu meraung dengan jijik. Tampaknya ia meremehkan cakar asli yang dikatakan Lin Chen. Ia lebih tertarik pada cakarnya sendiri.